Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Guru Ika pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Ibu Guru berharap semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Pada semester kali ini, pihak sekolah dan Ibu Guru meminta maaf kalau pada semester kali ini masih belajar seperti kemarin, yaitu belajar daring. Kita berdoa semuanya agar pandemi ini cepat berlalu, supaya kita bisa bertatap muka di kelas bersama teman-teman. Nah, ingat ya, tetap jalankan 3M. Mencuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, dan menjaga jarak. Diusahakan tetap stay di rumah ya anak-anak. Baiklah, selanjutnya kita murojaah ya. Pastikan sebelum murojaah, kalian baca dulu doa sebelum belajar dan doa kelancaran lisan. Sekarang kita murojaah surah An-Naba dari ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Jumpa lagi dengan Ibu Guru Ika dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Adapun tema kita pada hari ini yaitu memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir, yang tertulis di dalam mushaf, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Yang kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber hukum yang pertama dan utama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang ketiga, kandungan hukum di dalam Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum di dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian. Yang pertama, akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum di dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum yang kedua yaitu syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan ibadah mahdah, maupun yang berhubungan dengan sesama manusia atau sesama makhluk yang disebut dengan ibadah gairu mahdah. Yang ketiga yaitu hukum akhlak atau budi pekerti. Selain hukum akidah dan ibadah, Al-Quran juga mengandung tentang hukum akhlak. Al-Quran menerangkan bagaimana manusia berakhlak atau berperilaku, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak terhadap sesama manusia, maupun akhlak terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Selanjutnya, hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun para ulama hadis membedakan antara hadis dengan sunnah, di mana hadis adalah segala perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis terdiri atas 3 bagian yang saling terkait, yaitu sanad, matan, dan rawi, di mana sanad adalah sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW yang sampai kepada kita sekarang. Sedangkan matan yaitu isi atau materi hadis, dan rawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Selanjutnya, kedudukan hadis. Sebagai sumber hukum Islam, hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Hadis berada 1 tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukum tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka yang harus dijadikan sandaran berikutnya yaitu hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Selanjutnya,
Juga dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizah. Artinya, barang siapa menaati Rasul Muhammad, yakni Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa berpaling darinya, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Yang ketiga yaitu ijtihad. Pengertian ijtihad. Secara bahasa, ijtihad berarti berpikir optimal atau sungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah berpikir secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Selanjutnya, syarat berijtihad. Syarat berijtihad yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas atau mendalam. Yang kedua, mahir bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, ilmu sejarah, memahami hukum istinbat, memiliki keluhuran akhlak yang mulia. Selanjutnya, kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, ijtihad memiliki kedudukan ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Yang terakhir yaitu bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama yaitu ijma', yang kedua qiyas, dan yang terakhir maslahah mursalah. Sekian dari Ibu Guru, semoga dapat dipahami. Ibu Guru akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.